Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mereviewkan materi dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi. Yang pertama adalah media massa. Media massa adalah alat yang digunakan untuk penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak atau penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, TV, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, apa pentingnya mempelajari media massa? Dengan kita memahami dan mempelajari media massa, pengetahuan dan informasi yang kita dapat itu semakin luas, nggak hanya informasi yang mentok. Lalu dengan mempelajari ini juga kita bisa menjadi pribadi yang lebih mantap dalam menghadapi pergolakan informasi dari publik. Jadi kalau misalnya ada masalah yang apapun, kita bisa menanggapinya dengan bijak. Pertanyaan nomor 3, sebutkan 2 pasal tentang manajemen lembaga media massa. Nah, di sini saya mendapatkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pers memuat ketentuan mengenai fungsi pers, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Lalu yang pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Pers menyebutkan pula bahwa pers memiliki fungsi lain, yakni sebagai lembaga ekonomi. Keempat, fungsi utama pers disebut sebagai aspek ideal dari pers. Sementara fungsi lembaga ekonomi disebut sebagai aspek komersial. Apa saja lembaga manajemen media? Manajemen media adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dari seluruh proses manajemen dilakukan, seperti media sebagai industri yang sifatnya komersial maupun sosial, dan media sebagai industri komersial maupun industri sosial. Meliputi tentang manajemen redaksi, manajemen isu, manajemen perusahaan. Lalu yang kelima adalah hubungan manajemen dengan redaksi adalah manajemen redaksi, yaitu mengurus, mengendalikan, memimpin atau membimbing suatu perusahaan agar lebih terarah sesuai dengan standar POAK atau planning, organizing, atau team controlling. Setelah perusahaan sudah memikirkan standar itu, barulah membentuk suatu badan atau organisasi pada perusahaan tersebut, atau surat kabar yang membuat atau menulis berita dengan mempertimbangkan berita apa yang akan dimuat pada surat kabar tersebut. Lalu yang keenam tentang sebuah lembaga tanpa manajemen. Jika sebuah lembaga tanpa manajemen, maka lembaga itu tidak akan teratur, tidak akan disiplin, karena tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengontrol, apalagi di bagian iklan. Jika bagian iklan rusak, maka lembaga tersebut tidak akan dapat bertahan lama karena banyaknya pemasukan adalah dari iklan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.